I have to do something. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Fire! Film dimulai dengan berlatar di Eropa Selatan, tepatnya di negara Kroasia. Kemudian kita diperlihatkannya seorang ibu bersama anaknya yang sedang berbelanja kebutuhan di minimarket. Halo. Halo. Oke. Bye-bye. Thank you. Tak lama setelah ibu dan anak itu selesai berbelanja, saat hendak pulang, dari arah berlawanan tiba-tiba saja muncul seorang gangster yang membawa senjata tajam. Akibat hal tersebut, si ibu akhirnya harus tewas di tempat, sedangkan si anak hanya bisa menangis histeris melihat ibunya tewas di depan matanya sendiri. Tak butuh waktu lama, berita internasional langsung menayangkan atas pembunuhan tragis yang menimpa kepada ibu tadi. Si pembawa berita itu juga mengatakan kalau hal semacam itu sudah sering terjadi di Kroasia, dan pelakunya adalah para imigran berasal dari luar Eropa. Pemerintah sampai melarang para wanita keluar di atas jam 9 malam, mengingat kejahatan terus saja meningkat. Namun yang anehnya, para penjahat itu selalu lolos dari jeratan hukum. Meskipun mereka sudah ditangkap dan naik ke pengadilan, ujung-ujungnya mereka tetap bebas begitu saja. Have you heard of this vigilante crime fighter guy? That guy out there, wow. This man is taking out the trash. I think we need somebody over here in the States like that. Kemudian di media sosial, para masyarakat ternyata sangat bangga kepada sosok misterius yang berani membantai semua penjahat yang kebal akan hukum. Mereka sangat senang akan kehadiran si misterius pemberani itu. Bahkan ada yang ingin dilamar olehnya. Dan ternyata inilah pria misterius yang dimaksud yang bernama Sanders. Diketahui Sanders ini aslinya orang Amerika, bahkan ia merupakan mantan pasukan khusus Amerika. Dan kini dia sudah menetap menjadi penduduk Kroasia seorang diri. Rupanya sekarang Sanders sudah muak dengan setiap berita tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, yang para pelaku tidak pernah dihukum lama. Alhasil, Sanders memutuskan untuk menjadi sang penghukum bagi setiap orang yang kebal hukum, demi melindungi warga yang tak bersalah. Selesai berolahraga, Sanders segera menyiapkan persenjataan karena hari ini kebetulan ia akan membantai satu kelompok gangster yang mengincar keberadaannya. Tak lama, 3 orang anggota gangster pun tiba. Mereka pun langsung bergegas masuk ke markas Sanders dengan begitu percaya diri. Sayangnya mereka harus duluan tewas, belum juga sempat melakukan serangan. Hingga beberapa saat kemudian, Sanders melakukan live streaming sendiri, tapi wajahnya di-blur. Dalam video itu, Sanders mengatakan kalau sekarang semua warga tidak usah takut dengan kriminal karena dia akan hadir membantai mereka. Tak segan-segan, Sanders juga mengatakan kalau ia akan menghabisi para pejabat, bahkan hakim korup yang selama ini tidak menegakkan keadilan dengan benar. Video Sanders langsung viral, sehingga seluruh masyarakat sangat mendukung dan bangga dengan aksi Sanders. Namun berbeda dengan pihak kepolisian yang malah berniat akan mencari tahu siapa sosok Sanders yang main hakim sendiri, termasuk si ketua Interpol yang ditugaskan untuk menangkap sosok si penghukum misterius tersebut, yaitu Sanders. Dan sekarang si ketua Interpol sedang diwawancara oleh wartawan. Para wartawan justru bertanya-tanya, kenapa pemerintah malah ingin menangkap Sanders? Bukankah dia membasmi kekacauan di kota? Si ketua Interpol malah menegaskan kalau Sanders terlalu brutal dan main hakim sendiri.
Di keesokan harinya terlihat Sanders yang sedang menaiki sebuah bis. Namun tak lama masuklah 3 orang remaja songong yang tidak membawa tiket bis. Sopir bis jelas tidak akan menjalankan bisnya sebelum ketiga remaja itu membayar tiket atau mereka harus turun. Melihat hal tersebut, Sanders pun langsung menghampiri lalu membayar tiket ketiga remaja itu. Kemudian Sanders menasihati mereka seperti nasihat bapak-bapak pada umumnya. Sanders juga sempat mengingatkan agar mereka tidak membuat onar lagi. Dan jika sampai Sanders melihat mereka membuat masalah lagi, maka Sanders akan membuat mereka cacat seumur hidup. Hingga tak berselang lama, mereka berhenti di suatu tempat. Namun bukannya berterima kasih, ketiga remaja itu malah mengejek Sanders dan langsung keluar dari bis. Selang beberapa saat, ternyata Sanders mendatangi satu orang wanita yang diduga korban pemerkosaan dan penganiayaan yang sekarang dirawat di rumah sakit. Di situ Sanders bertanya ke wanita tersebut yang bernama Elsa, apakah para pelaku sudah dipenjara? Kemudian Elsa pun mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap, namun mereka kembali bebas karena kejadian tersebut tidak ada bukti. Mendengar itu, Sanders langsung ke inti tujuannya, yaitu menanyakan apa yang Elsa inginkan sekarang terhadap para pelaku. Elsa pun menjawab jika ia ingin para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Mendengar hal tersebut, Sanders langsung memegang tangan Elsa sambil meminta izin untuk membunuh para pelaku tersebut. Keesokan harinya, terlihat berita di TV yang mengabarkan kalau beberapa orang ditemukan tewas mengenaskan dan diduga orang-orang itu adalah pelaku pemerkosaan terhadap Elsa. Jelas yang melakukan itu semua adalah Sanders, sang vigilante. Lalu malam harinya, kita diperlihatkan 2 orang pria yang sedang minum-minum di klub malam bersama 2 wanita remaja. Namun saat 2 wanita itu hendak ke toilet, siapa sangka kedua pria itu malah memasukkan obat tidur ke gelas minuman kedua si wanita. Di waktu yang bersamaan, rupanya di sana ada Sanders yang sedari tadi melihat kelakuan kedua pria itu. Dengan cepat, Sanders langsung menghampiri mereka, lalu mengatakan kalau para wanitanya sedang diganggu oleh laki-laki lain di toilet. Dengan cepat, mereka pun langsung menyusulnya ke toilet. Setelah mereka pergi, Sanders langsung menukar gelas yang sudah dimasukkan obat tidur tadi dan langsung kembali ke tempat duduknya. Tak lama, kedua pria dan wanita itu kembali ke meja dan langsung minum-minum bersama. Oh, I'm sorry. Can we do it again? Cheers. Namun karena gelasnya sudah ditukar oleh Sanders, alhasil malah kedua pria itulah yang akhirnya pingsan. Do you want to like sit hot? Kemudian Sanders menghampiri, lalu meminta si wanita agar segera pulang dan menjelaskan jika kedua pria itu tadi sempat memasukkan obat tidur ke dalam minuman mereka. Dan jelas, kedua pria itu pasti mempunyai niat jahat kepada si wanita. Namun beruntung Sanders sudah menukarnya dan hasilnya para pria itulah yang tumbang. Namun setelah kejadian tersebut dan setelah Sanders pergi dari bar, tanpa Sanders sadari ternyata si ketua Interpol sedari tadi memantau aksi si Sanders yang dicurigai bahwa dialah si penghukum yang sedang mereka cari. Dan untuk membuktikan kecurigaannya, ia sempat mengambil gelas minum bekas Sanders untuk melacak sidik jarinya. Kemudian di sisi lain terlihat Sanders yang kini mendatangi tempat penambah stamina. Dan dari sekian banyaknya Elsie yang nongkrong di pintu kamarnya masing-masing, akhirnya Sanders pun menemukan pilihannya. Di tengah aksi pertempuran itu, Sanders tak sengaja melihat banyak sekali jamur di sudut-sudut kamar. Dan ternyata Sanderslah pemilik gedung tersebut. Makanya ia sangat memperhatikan setiap hal-hal kecil seperti jamur. Bahkan ia menyempatkan diri untuk memfoto setiap kerusakan di gedung-gedung miliknya yang lumayan banyak di kota itu. Untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengurusnya, yaitu anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus semua aset miliknya di kota itu. Kemudian kembali ke kamar Elsie. Karena pertempuran tadi sempat tertunda, mereka pun lanjut melakukan aksinya. Keesokan harinya, terlihat iring-iringan pasukan militer yang dipimpin oleh si ketua Interpol yang sudah mengetahui identitas Sanders dan kini hendak mendatangi kediamannya. Rupanya sekarang mereka berniat menangkap Sanders secara paksa yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Sementara Sanders yang menyadari akan kedatangan anggota si Interpol, di dalam rumah ia segera menyiapkan persenjataan serta sebuah bunker baja anti peluru.
Setibanya di sana, si ketua Interpol langsung memerintah sebagian pasukan agar masuk duluan ke dalam. Sementara Sanders sendiri sedang memantau pergerakan mereka dari CCTV. Hingga ketika mereka sampai di dalam, Sanders memberi kesempatan untuk mereka pulang. Sebelum nantinya, ia akan membantai semua orang yang ada di hadapannya. Akan tetapi mereka semua tidak peduli dan langsung menghujani bunker baja itu dengan peluru. Sayangnya tak ada satupun peluru yang menembus bunker itu. Maka sekarang saatnya giliran Sanders lah yang menyerang. Team B, you're on. Let's go. Dengan mudah, Sanders langsung meratakan pasukan pertama si ketua Interpol dengan sadis. Setelah itu, ia pun langsung kabur melalui jalur rahasia. Lalu Sanders mampir sebentar ke bar langganannya untuk melepaskan dahaga. Kembali ke rumahnya Sanders, yang mana si ketua Interpol dan pasukan yang lain sangat dibuat syok saat melihat sebagian para anak buahnya datang hanya untuk menyumbangkan nyawanya. Namun tak cukup dengan kejadian itu, si ketua malah lanjut memerintah para anak buahnya yang tersisa untuk membuka bunker baja tersebut. Siapa tahu Sanders masih ada di dalam. Setelah pintu berhasil dibuka, mereka sudah tidak menemukan keberadaan Sanders. Namun tiba-tiba, akibat ledakan tersebut, para anak buah si ketua yang tersisa kembali menjadi korban. Begitu juga dengan si ketua yang terluka cukup parah. Adegan berpindah ke sebuah taman, yang mana di sana terlihat 3 remaja yang sebelumnya bertemu Sanders di bis, kini sedang membuli satu pria culun. What's that? Tindakan mereka sudah sangat keterlaluan, bahkan sampai menghajar si pria culun tersebut. Di waktu yang sama, kebetulan Sanders tak sengaja lewat dan langsung mendatangi mereka. Sanders langsung melumpuhkan 2 orang, sedangkan si wanita yang satunya berhasil kabur. Di situ Sanders meminta korban agar segera pergi, biarkan dia mengurus para begundal ini. Kemudian Sanders mendekati kedua remaja itu, lalu mengatakan kalau saat di bis, Sanders pernah mengingatkan mereka agar jangan membuat onar. Dan karena sekarang mereka melanggar, maka sesuai janjinya, Sanders akan membuat mereka cacat seumur hidupnya. Tak lama kemudian, Sanders kembali mendatangi keluarga wanita korban pemerkosaan oleh 7 orang pria. Di situ, Sanders menanyakan hal yang sama seperti para korban lain. Apakah pelaku sudah mendapatkan hukuman? Namun di situ, si ayah justru mengusir Sanders dan menganggap Sanders bukan siapa-siapa. Dan pertanyaannya tidak akan merubah apa-apa. Hingga akhirnya si anak yang menjadi korban menjawab jika para pelaku dibebaskan begitu saja dengan alasan masih di bawah umur. Mendengar hal itu, Sanders pun langsung pergi dari sana. Ternyata Sanders kini menyamar menjadi polisi yang diutus untuk melindungi hakim yang pulang dari kantornya. Kemudian dengan cepat Sanders langsung membius si hakim dan segera dibawa pergi. Di tengah perjalanan terlihat si hakim yang setengah sadar. Kemudian di situ Sanders mengatakan kalau ia adalah sang vigilante yang selama ini mereka cari. Lalu Sanders bertanya, kenapa si hakim rela membebaskan para pelaku pemerkosaan? Padahal sudah jelas perbuatan mereka sangatlah biadab. Si hakim meminta maaf karena dirinya sudah disuap oleh ayah dari salah satu pelaku yang bernama Yusuf. Mendengar hal tersebut, Sanders langsung mengancap gas lalu membawa si hakim ke tempat sepi dan berhenti di pinggir jalan. See what you have to say. The gang rape was in a way a cry for help and structure. Because in You the really rape, believe that? not only the victim, Not only the young girl is the victim. also the perpetrators getting traumatized.
Setibanya di sana, Sanders langsung membuat kejadian itu seolah-olah si hakim tewas akibat bunuh diri. Setelah itu, Sanders pun langsung pergi dengan mobil satu lagi yang sedari tadi telah ia persiapkan. Dan tujuan Sanders sekarang yaitu mendatangi rumah Yusuf yang merupakan salah satu pelaku dari ketujuh pria pemerkosaan itu. Setibanya di rumah Yusuf, awalnya ayahnya Yusuf tidak memperbolehkan Sanders masuk. Namun setelah ditodong, akhirnya dengan terpaksa si ayah langsung membiarkan Sanders masuk. Sanders langsung menembak kaki Yusuf, lalu meminta orang tua dan kakaknya Yusuf segera duduk manis karena ia hanya ingin ngobrol santai saja dengan mereka. So I guess you're wondering why I'm here. Di situ Sanders meminta penjelasan kenapa Yusuf dan beberapa temannya sampai tega memperkosa gadis yang tadi Sanders datangi. Akibat kejadian tersebut, gadis itu sempat kritis di rumah sakit dan jelas mentalnya pasti akan terganggu. Yusuf meminta maaf karena mereka melakukan itu semua akibat banyaknya mengonsumsi alkohol. Her mouth while your 7 friends took. She had to crawl. Every single. Selanjutnya, Sanders bertanya kepada ayahnya Yusuf kenapa dia sampai menyogok hakim. Namun si ayah jelas melakukan itu karena demi anaknya agar lolos dari hukuman. Sebab orang tua mana yang mau anaknya dipenjara? On your social media. Kemudian Sanders lanjut bertanya pada ibu dan kakak perempuannya Yusuf yang malah upload di medsos yang mengatakan bahwa gadis itu memang pantas diperkosa. Mereka juga meminta maaf karena itu juga ia lakukan hanya upaya pembelaan terhadap adiknya saja. Setelah mendengar semua alasan dari mereka, Sanders langsung memerintah Yusuf untuk menghubungi ke-6 temannya yang terlibat untuk datang ke sini sekarang juga. Dengan penuh rasa takut, akhirnya Yusuf langsung menghubungi semua temannya dan memerintahkan mereka agar datang segera dengan alasan ada persoalan dengan pengacara. Sanders segera memerintahkan kakak Yusuf membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Hingga saat mereka di dalam, dengan kejam Sanders langsung membantai mereka semua, termasuk keluarganya Yusuf. Sanders melakukan hal tersebut jelas karena ia menganggap kalau orang tua Yusuf juga sama saja bejatnya. Selang beberapa saat, datang lagi 2 teman Yusuf dan Sanders langsung menodong mereka untuk masuk ke dalam. Tak lama datang lagi 2 teman terakhir Yusuf, dan kali ini Sanders bersembunyi di balik dinding, hingga setelah mereka berdua masuk, Sanders langsung menghabisinya. Akhirnya, kini semua pelaku pemerkosaan sudah tewas di tangan Sanders, hingga si korban telah mendapatkan keadilan yang bukan dari hukum negara. Here is somebody from the state attorney's office. Setelah itu, Sanders menghubungi ketua Interpol yang masih dirawat di rumah sakit. You end this, or we the people will end it ourselves. Sanders mengatakan kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah berhenti jika pemerintah tidak merubah sistem hukumnya saat ini. Sanders mengancam jika ia tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani menghalanginya, termasuk para polisi dan tentara yang pastinya si Interpol sudah mengetahuinya. Bahkan ia salah satu korban kebrutalan Sanders. Si ketua Interpol yang sudah tak ingin berurusan lagi dengan Sanders, ia pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Dan mulai sekarang, ia juga tidak akan pernah mengusik Sanders lagi. 3 judges have recently died under circumstances. All individuals implicated in the recent gang rape case who avoided prison sentences are now dead. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan gadis korban pemerkosaan itu bersama ayahnya yang begitu senang setelah mendengar berita kalau ke-7 korban pelaku pemerkosaan itu telah ditemukan tewas. Tentunya itu semua berkat Sanders yang merupakan sang vigilante atau penghukum bagi orang-orang yang kebal akan hukum. Remember, I do this for you. So you learn to do it for yourself. Dan dengan begitu, film pun tamat. Oke guys, bagaimana film ini menurut kalian? Apa kata-katamu untuk Sanders yang menjadi penghukum para pejabat korup dan penjahat yang kebal akan hukum? Do you hear
Oh ya, diketahui film ini memang terinspirasi dari berbagai kasus kriminal dan kekerasan seksual yang sering terjadi di Eropa, guys. Oke, dari film ini kita bisa belajar bahwa kejahatan memang harus dihentikan. Namun ketika hukum gagal memberikan keadilan, jangan sampai masyarakat yang harus turun tangan. Itu saja ya, guys. And make a